Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sahabat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya, dan selalu berbahagia. Masih di sesi Real Story, ngelanjutin episode sebelumnya, yaitu di menyusuri jalur kereta api Bandung Ciwidey yang sudah nonaktif. Ikutin terus ya. Ya teman-teman, di episode yang lalu kita udah nge-review, udah ngecek ya di area halte Pamengpeuk, dan kita udah cek area sana ada jembatan dan jalur juga masih cukup jelas. Cuman kita nggak bisa nembus ke jalur keretanya karena memang ketutup sama area pabrik. Nah kita sekarang dari jalan raya bakal nyari jalurnya lagi. Ikutin terus ya teman-teman. Ini jalannya bukan? Oh bukan. Oh ini nih. Ini ada Industri Sandang Nusantara Persero. Ya ini kita cek area sini ya. Apa jalurnya masih bisa kita lihat atau gimana? Karena katanya di sini juga ada halte dulunya gitu. Oke, kita berhenti sejenak dan ini jalur kereta apinya bisa kita lihat ada di area sini. Dan ternyata kita nggak bisa nembus ke belakang pabrik-pabrik. Ternyata jalannya ditutup dan dulu relnya lewat sini. Oke, kita sejenak cross check area sini biar mantap. Oke teman-teman, di area sini kemungkinan adanya area halte Cikupa, dan lagi-lagi kita nggak bisa ngelihat yang mana yang dulunya halte gitu karena memang di sini areanya udah berubah total ya. Dan sempat saya nanya-nanya, banyak yang nggak tahu malah di sini tuh dulunya ada halte gitu, dan mungkin harus cari orang yang sepuh gitu yang memang asli orang sini tapi bukan tinggal di sekitaran sini mungkin ya. Dan cukup susah juga sih ini di sini yang mana, apakah yang di depan sana, apakah yang di pinggir jalan sini, itu juga bingung. Dan saya nggak dapet clue-nya di sini, nggak kelihatan gitu, bekas-bekasnya pun udah nggak ada. Dan saya sih curiganya yang di jalan sana ya, yang di pas di jalur relnya gitu, karena memang kalau ke arah sini udah nggak mungkin karena udah jadi jalur keretanya ya, jadi nggak mungkin haltenya di area sini. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut aja ke masuk ke gang sana ya. Iya teman-teman, kita coba masuk lagi ke jalur kereta yang dimana dulu jalur keretanya tuh persis yang kita lalui sekarang ya. Entah apakah kita bisa ditembus, apakah kita bisa lanjut terus atau enggak, kita cek aja. Masih di area padat dan relnya udah tertimbun jalan. Ini sini basah sendiri ya. Tapi kayaknya ini disebor sama warga. Disebor, bukan karena hujan ya. Oke, kita coba lihat di depan sana ada apa. Ya teman-teman, di depan sana itu ternyata jembatan ya. Kita deketin ya biar lebih jelas. Iya, ternyata bener ya, ini jembatan yang hampir nggak kelihatan gitu, karena memang ini udah nggak nampak seperti jembatan. Udah nggak kelihatan. Kan biasanya kalau kita ngelihat jembatan itu kelihatan ya jembatannya gitu kan. Ini enggak sama sekali. Dan mungkin dulunya ini juga aliran sungainya agak gede ya, nggak kayak sekarang yang kita lihat sama-sama ini udah agak kecil dan udah ketutup sama tanah dan rerumputan. Dan ujungnya ini jembatannya ada di sini nih, dan saya juga nggak ngelihat
pondasinya gitu, nggak ada. Nah, jembatan ini juga masih ada relnya, tapi sebagian ditumpuk di tengah, dan di ujung besinya pun masih kelihatan ya tuh. Ini ada sambungan juga, sambungan rel yang masih utuh, jelas ya. Terus ini sebenarnya beneran ini cukup panjang loh, si besi jembatannya tuh. Karena dari ujung pohon pisang ini nih ya, yang nggak ada juga itu fondasinya di ujung pohon pisang. Terus kita ngeliat ke sana tuh ke ujung besinya, dan selokannya memang udah jadi kecil sih. Ini udah jadi selokan, bukan sungai lagi. Kita bisa lihat ya sama-sama ya. Mungkin kemungkinan dulunya sungainya besar karena memang agak panjang gitu. Dan besinya beda sama yang sebelumnya. Ini besinya agak kecil. Di area sini juga kita bisa ngelihat masih sisa-sisa bantalannya ya. Kayunya ini saya salut sama kayu bantalan zaman dulu ini. Awet loh beneran. Masih kelihatan utuh. Mungkin kalau dibongkar sih tanahnya juga ini masih ada ya beberapa ya bantalannya, karena udah ketutup tanah atau kekubur sama tanah-tanah dan rumputan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi terus menuju ke arah sana, ke arah Banjaran. Dan mudah-mudahan kita masih bisa ngelihat sisa-sisa yang lainnya lagi ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi penyusuran setelah tadi ada bekas jembatan ya. Bekas jembatannya cukup udah berantakan. Dan di sini jalur kereta masih dipakai warga untuk jalan, akses jalan ya. Persis pas dengan rel keretanya. Dan lagi-lagi yang ada di pikiran saya tuh ini gimana nanti pas udah direaktivasi ini warga mau lewat mana ya kira-kira. Lucu kan. Relnya masih nampak karena jadi pembatas jalan, jelas ya relnya. Sini juga cukup padat penduduk. Cuaca udah mulai agak mendung-mendung tapi masih ada matahari. Oh, ada jembatan, kita review dulu. Nah kalau ini jelas nih, ini jelas ya kelihatan jembatannya gitu, karena terus sungainya juga masih kelihatan. Jelas lah dibanding sama yang tadi pas kita lihat tuh yang ketemu di daerah rumput-rumput sawah itu nggak kelihatan sama sekali. Kali ini kan kelihatan dari sungainya, terus konstruksinya juga masih kelihatan, ada fondasinya juga gitu kan. Masih cukup lengkap lah, walaupun fondasinya agak-agak udah sedikit hancur ya. Kita pindah ke sisi sebelahnya lagi. Ini di sini masih kita bisa lihat relnya dan fondasinya juga yang sebelah sini masih utuh. Dan ternyata di sini ada tulisan di relnya. Tulisannya ini maksudnya apa? Ini ada SNBSM Lagkawana 512 119 512 11920. Nah teman-teman barangkali ada yang tahu apa artinya nih S dan BSM ini? Silahkan komentar ya yang tahu artinya. Oke, kita lanjut. Itu sepertinya bekas peninggalan mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Kita lanjut lagi ya. Ini kalau dihitung-hitung dari tadi banyak musola sama masjid juga di jalur kereta ini. Ternyata di sebelah kiri banyak pohon apa itu, cemara ya. Cemara bukan pinus. Kalau pinus kan nggak kayak gitu. Oke, saya tambah yakin dulu area sini itu pasti mantep ininya apa, pemandangannya.
Oke, di depan tampak ada pembatas jalan. Oh, ini area pabrik. Area pabrik yang jalan menuju pabriknya itu dulunya adalah jalur kereta api ya. Oke, dan kita nggak bisa lewat, berarti harus berputar. Oke, kita putar dulu sebentar. Ya, ini area pabrik dan pintunya sebelah sana sebenarnya ya. Ayo kita putar dulu sebentar ya, sedikit. Tapi apa mungkin si pohon-pohonnya ini baru ya? Karena saya juga nggak tahu sih vegetasi hitungannya gimana, berapa tahun bisa sampai segede ini. Iya, lagi-lagi banyak apa ya, area yang mengagetkan ya. Udah tadi ada pabrik ya, pabrik-pabrik, terus sebelumnya udah waktu di bawah batu ada jadi mall gitu kan. Ini rel masih jelas ya, dan sebelah kiri kita itu masih kawasan pabrik, dan kita sekarang arah Banjaran ini masuk lagi ke area pemukiman warga. Oke, kita terus sampai mentok lagi. Apakah bisa ditembus atau tidak? Ini ada saluran air. Sepertinya udah dari zaman dulu. Punten Bu. Kalau di hitung-hitung ini ukuran rel di sini itu masuknya narrow ya, narrow gauge gitu kan. Kalau bahasa kerennya tuh narrow gauge. Gaug ya, gauge, narrow gauge ya. Yang lebih fasih ya, maaf ya, soalnya saya nggak fasih bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa kerennya, bahasa luarnya itu narrow gauge. Ukuran 1000 ya, 1000 lebih dikit, 10 berapa gitu. Oke, di sini ada area pabrik lagi. Banyak pabrik ya di sini ya. MRB, Mitra Raja, iya, Banjaran. Oke, kita masuk lagi ke area pemukiman penduduk. Banyak yang jualan, jadi lapar juga. Oke, di sini kelihatan banget nih relnya. Rel perlintasan ya, berarti ini jalan ini udah dari dulu loh, udah ada. Asli nih. Ini pabrik ini berarti ada teks ya, ada teks tuh, ada bacanya. Udah dari zaman dulu. Dan kemungkinan juga pohon-pohon cemara yang ada di sini tuh emang udah dari zaman dulu juga nih, jangan-jangan. Kita lewatin. Sebentar. Mungkin dulu jalannya masih kecil ya, karena tadi kita bisa ngelihat yang dibikin ada 2 rel itu cuman sedikit. Sisanya 1 rel. Sini ada saluran air lagi. Halo. Iya.
Asli saya belum nemu bekas-bekasan tiang, padahal saya ngarep banget tuh kalau misalkan masih ada sisa-sisa tiang. Ini yang saya bilang tadi, di sebelah kiri nih pohon cemara banyak banget, yang kalau dulu itu pasti asri ya, masih asri, itu indah banget nih kelihatannya pasti. Dan pemandangan di sebelah kiri dan juga depan itu sebenarnya gunung. Kanan juga sebenarnya sih ada, tapi ketutup ya, kelihatan gitu. Ops, apakah buntu? Oh iya, ternyata buntu saudara-saudara. Oh enggak, punten Pak. Oke, ternyata relnya dari sini nembus ke arah sana. Ini juga masih ada rel. Dan kita keluar dari jalur kereta ya. Kita keluar dari jalur kereta, dan kemungkinan relnya masuk, ada berada di dalam kebun ini nih, semak-semak ini. Kita nggak mungkin masuk. Oke, kita lanjut. Kemana lanjutannya? Oke. Saya ngelihat rel di sana, di kolong itu. Punten A. Iya betul. Ini sambungan sisa-sisa relnya ada di sini. Ternyata nembus ini ya, nembus rumah, kayak pengolahan sampah gitu. Oke, kita di sini cek-cek dulu sebentar, ada apa aja. Ya teman-teman, kita lihat di sini relnya melintang ke arah sana ya, menyeberangi jalan yang dimana dulunya ini adalah perlintasan, dan ini jalan dari arah Bandung menuju Banjaran ya, Jalan Raya Banjaran. Oke, kita coba ke depan sana ya. Nah, dari sini juga kita bisa ngelihat kondisinya agak berbelok ya, agak miring maksudnya, ke arah sini terus menuju ke arah stasiun Banjaran, dan kita sebenarnya udah nggak jauh ya dari stasiun. Oke teman-teman, di sini nggak ada yang bisa kita lihat. Mungkin di depan sana ada sesuatu. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi kita menuju stasiun Banjaran. Dan relnya di sini masih nampak. Jelas ya, jelas banget. Sebagian juga udah tertutup sama material jalan. Oke, ada jembatan, kita berhenti dulu, kita review dulu. Seperti yang kita lihat sama-sama teman-teman, di sini kita nemu jembatan yang lumayan panjang ya. Dimana jembatan ini masih dipakai sama warga untuk nyebrang, tapi cuman bisa pejalan kaki sama roda 2 ya. Dan si besinya juga masih kelihatan kokoh dan masih bagus, walaupun udah ada karat-karatnya, tapi ini dibanding yang sebelumnya ini masih lebih bagus. Cuman sayang di sebelah sana sampahnya masih di mana-mana ada aja ya. Ya, ini sisa-sisa jembatannya yang bisa kita lihat di area sebelum stasiun ya, stasiun Banjaran. Dan fondasinya juga batu-batunya masih nampak bagus. Ya, terbilang utuh lah, walaupun ada longsor sedikit. Oke, kita nggak berlama-lama lagi ya, karena memang kita udah mau sampai di area stasiun Banjaran. Oke, kita lanjut. Jembatannya cukup lumayan panjang. Nggak panjang-panjang amat sih, lumayan lah. Jalur terus menuju, ini udah nggak ke arah selatan ya, karena dari apa ya tadi ya, dari yang sebelum perlintasan tadi itu belok
beloknya curam, maksudnya agak tajam, agak belok ke kanan gitu. Oke, jalan keretanya atau jalur keretanya masih jadi jalan warga. Ini masih kita lintasin, dan di sini ada pertigaan. Dulunya mungkin bukan pertigaan ya, mungkin ya. Kayaknya yang ke sana itu dulunya nggak ada jalan karena di sini perlintasan. Oke, kita nyebrang. Ada jembatan di sini tapi jembatan kecil. Kita kejar-kejaran sama cuaca ya. Mudah-mudahan hari ini full tidak hujan, tapi ya hujan juga nggak masalah sih sebenarnya. Hujan juga toh itu adalah sebagian dari rezeki ya. Di antara rezeki-rezeki yang diturunin sama Tuhan itu adalah hujan, dan kita nggak bisa nolak kalau hujan itu rezeki. Jadi hujan ya silahkan, mau nggak hujan ya syukur gitu, dua-duanya disyukurin aja. Oke, masih di jalur kereta kita, dan di depan sana kurang lebih 100 meter kita udah sampai di area stasiun Banjaran, yang dimana sekarang areanya ini udah tertutup ya. Sebagian udah jadi sekolah, dan sebagian lagi udah jadi warung-warung atau kios-kios tempat jualan. Dan ini kita udah bukan di jalur keretanya, karena tadi jalur keretanya dari sana ya, lurus. Oke, ini area stasiun Banjaran. Kita masuk, dan kita sejenak kita review dan sedikit beristirahat juga sambil ngopi di warung si emak tuh yang di depan, sambil kita istirahat. Nah teman-teman, selamat datang di area stasiun Banjaran ya. Ini tampak dari arah jalan raya, dan kita lihat sekelilingnya. Inilah bangunan stasiun Banjaran yang sampai sekarang masih utuh, dan kita bisa lihat dari ujung atapnya masih tampak berdiri tegak ya, nggak kurang sedikit pun. Ya, tampak dari dekat peninggalan sisa-sisa bangunan stasiunnya masih ada ya. Dari mulai pintunya, atapnya juga tadi masih lumayan utuh, dan ini pintu khas ya, peninggalan dari peninggalan perkeretaapian ya. Seperti ini pintunya. Agak ke timur sedikit kita bisa ngelihat ada seperti untuk aktivitas bongkar muat ya. Ini memang lifter, maksudnya untuk mengangkat barang ya mungkin ya. Dan nampak masih berdiri kokoh karena memang bahannya pun berkualitas bagus ya pastinya. Dan di area sini juga kaki untuk mengangkut barang ini masih tampak jelas ya. Dan sebetulnya di area stasiun ini, di arah timur sana itu ada gudang, cuman sayang sekali udah nggak bisa kita lihat karena area timur stasiun ini sudah jadi area beberapanya udah jadi area sekolahan, dan juga ada area yang udah jadi pemukiman warga gitu. Nah, untuk ke area barat ini menurut orang atau warga yang saya tadi ajak ngobrol, ini ternyata bukan peninggalan ya, karena memang ini katanya sih setelah era perkeretaapian gitu. Jadi mungkin itu bangunan baru gitu. Nampak area stasiun ini luas sekali ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, di episode kali ini mungkin kita sudahi di area ini ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.